عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Muamalatul Hukam, sikap muslim terhadap pemerintahnya, penguasanya. Kita masih berada dalam pasal yang keempat, fi wujubis sam'i wa ta'ati fi ghairi ma'siyatin, tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah fi ghairi ma'siyatin, dalam perkara yang bukan maksiat. Kali ini insyaallah ta'ala penulis akan membawakan kepada kita sejumlah dalil yang melandasi perkara ini, dan perlu kita ingat sebelumnya bahwasanya penulis menukilkan kepada kita adanya ijma', adanya kesepakatan para ulama tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang maksiat. Kali ini beliau membawakan kepada kita dalil-dalil yang melandasi ijma' tersebut, sampai perkara ini diijma', disepakati oleh para ulama, bahkan menjadi usul yang menjadi prinsip dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi ciri khasnya mereka. Kata beliau, wal ijma'ul ladzi in'aqada 'inda Ahlus Sunnati wal Jama'ati ala wujubi sam'i wa ta'ati lahum mabniyun 'ala an-nusus asy-syar'iyyati al-wadihati. Ijma' yang terlaksana, yang tercanangkan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang wajibnya mendengar dan taat kepada mereka, kepada pemerintah muslim. Kata beliau, ini semuanya terbangun di atas nas syariat yang terang, ya, yang nyata, yang jelas. Allati tawatarat bidzalika, yang telah mutawatir nas itu dalam perkara tersebut. Jadi ijma' dalam perkara ini, kata beliau, terbangun di atas dalil-dalil syariat, dalil-dalil syar'iyyah. Dalil-dalil ini katanya datang dalam bentuk mutawatir, yakni mutawatir itu datang dalam bentuk yang jumlah yang sangat banyak, sampai kadang susah dihitung berapa ulama yang menukilkan kepada kita dalil-dalil tentang hal tersebut. Bahkan masyhur di kalangan mereka jemaah sekalian turun-temurun, ya, tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah muslim. Andaikan kita mau nukilkan semua ada athar dari para salaf, maka sangat banyak jumlahnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa nahnu naqru tarafan minha yahsul bihil maqsud. Sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa di antara dalil-dalil tersebut yang tercapai dengannya maksud, ya, wa yattadih bihil haqqu insyaallah ta'ala, dan akan nyata dengannya kebenaran insyaallah. Ad-dalilul awalu, dalil yang pertama kata beliau, yakni dalil yang menunjukkan wajibnya taat dan mendengar kepada pemerintah muslim. Dalil yang pertama kata beliau adalah qaulullahi ta'ala
adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau nukilkan kepada kita ayat yang ke-59 dari surah An-Nisa. Ya, jadi dalil yang pertama kata beliau, firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan juga para pemegang urusan di antara kalian. Siapa yang dimaksud yang pemegang urusan di antara kalian? Ya, ulil amri, nanti kita akan jelaskan, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasulih. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itulah yang lebih baik. Wa ahsanu ta'wilan, dan lebih baik hasilnya, lebih baik akibatnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata atiu, taatilah, tidak diulangi pada ulil amri. Ya, cuma 2 kali diulangi. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri langsung disandarkan kepada Rasul. Di situ ada isyarat bahwasanya ketaatan kepada ulil amri, ya, mengikuti ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita taat kepada ulil amri, ya, jika itu merupakan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jika itu adalah ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah itu penulis membawakan kepada kita, atau sebelumnya saya jelaskan dulu ayat ini. Jadi di sini ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemegang urusan di antara kalian, ulil amri di antara kalian. Nanti akan dijelaskan bahwasanya di situ ada khilaf, ada yang menyatakan ulil amri pemerintah secara khusus, ada yang menyatakan pemerintah dan ulama. Ya, nanti kita akan jelaskan mana pendapat yang rajih dalam perkara ini. Intinya ada perintah untuk taat kepada Allah, kemudian yang kedua taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kita. Ya, perintah dalam ilmu usul fikih itu memberikan faedah wajib. Artinya kalau ada perintah terhadap sesuatu, maka perintah ini mengharuskan wajibnya sesuatu itu. Sini kita diperintah untuk taat, berarti ketaatan di sini hukumnya wajib. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul dan ulil amri ini adalah wajib. Baik. Kemudian kata penulis, qala Ibnu Atiyah fi tafsir hadhil ayati, berkata Ibnu Atiyah dalam menafsirkan ayat ini. Ibnu Atiyah ini seorang ulama dari negeri Andalusia, beliau seorang ahli tafsir. Beliau katakan di sini, lamma taqaddama ilal wulati bil ayatil mutaqaddimati, tatkala Allah, ya, tatkala firman Allah mengarah kepada al-wulat, kepada para pemegang urusan pada ayat yang telah berlalu, beliau isyaratkan
kepadatannya yusiru ila qawlihi, belum mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala. Ya, ayat yang sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, jika kalian menghukumi di antara manusia, maka hukumilah mereka dengan keadilan. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah ya sebaik-baik menasihati kalian dengannya, yakni dengan keadilan ini. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Taqaddama fi hadhihi ila ra'iyati, maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yakni ayat yang dibawakan oleh penulis dalam surat An-Nisa tadi, yang beliau berdalilkan tentang pembahasan kita. Beliau katakan taqaddama fi hadhihi ila ru'iyah, maka firman Allah ini mengarah di dalam ayat ini kepada rakyat. Ya, jadi firman Allah ini mengarah kepada rakyat, adanya perintah itu mengarah kepada rakyat. Ya, mengarah kepada rakyat. Kalau tadi dia mengarah kepada pemerintah, kewajiban mereka untuk menunaikan amanah dan menyebarkan keadilan di antara masyarakatnya, rakyatnya. Pada ayat ini, ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula ulil amri minkum, ya, kata beliau, firman Allah ini mengarah kepada rakyat. Ya, fa'amara bi ta'atihi azza wa jalla, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yamtithalu awamirihi wa nawahihi. Apa ketaatan itu? Kata beliau, ketaatan itu adalah perealisasian, perwujudan, pengamalan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangan Allah. Ya, itu namanya taat. Kita merealisasikan perintah Allah dan larangan-larangannya. Ada larangan kita tunaikan, ada perintah-perintah kita tunaikan, ada larangan-larangan kita jauhi. Itu namanya merealisasikan perintah dan larangan. Wa ta'atu rasulihi wa ta'atul umara'i ala qawlil jumhuri Abi Hurairah wa Ibn Abbas wa Ibn Zaid wa ghairihim. Ya. Dan juga ketaatan kepada Rasulnya dan ketaatan kepada umara, ya, pemerintah berdasarkan pendapat jumhur, ya, mayoritas ulama seperti Abu Hurairah, Ibn Abbas, Ibn Zaid. Ibn Zaid ini dari kalangan ulama Malikiyah, ya, wa ghairihim, dan selain mereka, ya, dan selain mereka. Jadi kata beliau di dalam ayat ini, firman Allah ini mengarah kepada rakyat, perintah yang ada di dalamnya mengarah kepada rakyat, ya. Jadi Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah. Yang kedua, ya, dan lalu apa yang dimaksud dengan ketaatan, yaitu merealisasikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Yang kedua, dan menaati Rasulnya serta menaati para umara berdasarkan pendapat jumhur, yakni mayoritas ulama. Jadi kita diperintah dalam ayat ini untuk menaati Allah, menaati Rasulnya, menaati para ulil amri. Ya. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, al-muradu bi ulil amri, yang dimaksud dengan pemegang urusan, ulil amri di sini, yakni dalam ayat ini, man aujaballahu ta'atahu minal wulati wal umara'i, adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk menaatinya dari kalangan para bulat,
para penguasa dan para umara, penguasa ya dan pemerintah. Ini yang dimaksud dengan ulil amri. Mereka adalah para penguasa dan pemerintah. Hada qaulu jumhuris salafi wal khalafi minal mufassirin wal fuqaha'i wa ghairihi. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Khalaf itu ulama belakangan, dari kalangan para mufassirin dan juga para fuqaha, yakni ahli fikih, wa ghairihim, dan selain mereka. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwasanya dimaksud dengan ulil amri ya yang ada dalam surah An-Nisa tadi ini, ayat 59 dari surah An-Nisa ini, yang dimaksud adalah ulatul umur, para penguasa dan pemerintah. Jadi kita diperintah menaati Allah, Rasulnya dan Rasulnya, serta ulil amri maksudnya para penguasa, pemerintah. Ya. Jadi kalau kita wajib menaati Allah dan Rasulnya, berarti juga wajib bagi kita menaati ya penguasa dan pemerintah di antara kita. Dikatakan minkum, dari kalian, maksudnya dari kalangan kaum muslimin. Ya, di sini ada isyarat bahwasanya kalau dia pemimpinnya orang kafir, tidak wajib bagi kita untuk taat. Ya, paham ya? Lalu apakah kita wajib memberontak menghadapi pemerintah orang kafir? Ini kembali kepada ijtihad para ulama yang ada di negeri itu. Paham ya? Karena melakukan pemberontakan ini adalah urusan yang sangat besar dan penuh dengan bahaya, ya, perlu diperhitungkan oleh orang-orang yang berilmu, ya, para ulama yang ada di negeri tersebut. Ya, hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata Ibnu Atiyah rahimahullah ta'ala, wakila, dan dikatakan oleh sebagian ulama, humul ulama'u, ulil amri di situ adalah para ulama. Wakila, dan dikatakan lagi, ini pendapat yang ketiga, humul umara wal ulama'u, mereka yakni ulil amri di situ adalah para umara, ya, para penguasa, ya, pemerintah, wal ulama, dan ulama. Jadi ada tiga pendapat di kalangan ahli tafsir. Mayoritas sudah menyatakan ulil amri yang dimasukkan dalam ayat tersebut adalah pemerintah, pemerintah muslim. Yang kedua adalah ulama. Ya, pendapat yang ketiga ada menyatakan ya umara dan ulama, pemerintah dan ulama. Paham ya? Wakhtalafa ahlul ilmi rahimahullah ta'ala fi ulil amri alladhina. Ini selesai ucapan Ibnu Atiyah ya. Baik, ini penulis nukilkan di sini dari atau Nawawi ya, ucapannya Nawawi ya. Ini dari kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim ya, Syarah Sahih Muslim pada jilid 12 halaman 223. Jilid 12 halaman 223. Kemudian kata penulis yaitu Syekh Abdul Salam bin Barjas hafidhahu rahimahullah ta'ala, wa ikhtalafa ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala fi ulil amri. Orang-orang yang berilmu berselisih ya rahimahumullah ta'ala fi ulil amri, tentang ulil amri alladzina amara Allahu ibadahu bi ta'atihim fi hadhil ayati, yang Allah perintahkan para hambanya untuk menaati mereka di dalam ayat ini. Fadhahaba jumhur ahli ilmi kama taqaddama ila annaha fil umara'i. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sebagaimana telah berlalu bahwa ulil amri di situ adalah al umara. Ya. Bahasanya ayat ini tentang umara. Jadi pendapat pertama yang dimaksud ulil amri adalah para umara, para pemerintah. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annaha fi ahli ilmi wal fiqh. Sebagian orang-orang yang berilmu yakni para ulama berpendapat bahwa ayat ini tentang
orang-orang yang berilmu ya dan paham fikih ya, artinya para ulama secara khusus. Wa qala akharuna, dan berkata ulama yang lainnya di pendapat yang ketiga, ya ammatun tashmalus sintaini. Ya, ayat ini katanya umum, mencakup dua golongan tadi, yakni ulama dan umara. Ya. Namun manakah pendapat yang benar? Tentunya pendapat jumhur ulama yang menyatakan ulil amri di situ adalah para pemerintah, para penguasa muslim yang ada di suatu negeri. Oleh karena itu penulis menukilkan kepada kita pernyataan dari Tabari rahimahullah ta'ala. Qala Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Kata penulis rahimahullah, Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah berkata dalam tafsirnya, tafsirnya berjudul Al-Jami'ul Bayan ya, Jami'ul Bayan. Tapi ini beliau nukilkan di sini pada jilid 5 halaman 150. Kata Ibnu Jarir at-Tabari, imam para ahli tafsir, ya, kata beliau, awlal aqwali fi dzalika bis-sawabi qaulu man qala humul umara'u wal wulatu. Ya, seutama-utamanya pendapat dalam perkara ini bis-sawabi, untuk benar, artinya lebih utama dia untuk benar ya. Di antara tiga pendapat ini, qaulu man qala, pendapatnya ulama yang berkata humul umara'u wal wulatu. Mereka adalah para umara dan para ulat, para pemerintah dan penguasa. Ya, tentunya penguasa muslim. Li sihhatil akhbari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil amri bi ta'atil a'immati wal wulati fima kana ta'atan walil muslimina maslahatun. Ya. Baik, karena sahihnya hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang adanya perintah untuk menaati para imam, para pemimpin dan wulat, penguasa, dalam perkara yang merupakan ketaatan, walil muslimina ta'atan, dan di dalam perkara yang apa, bagi kaum muslimin ada kemaslahatan, dan bagi kaum muslimin ada kemaslahatan. Ya. Dan ini katanya pendapat yang benar, kata Abu Ja'far at-Tabari rahimahullah. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah para pemerintah dan penguasa muslim. Ya. Baik. Kenapa ini yang benar? Karena sahihnya berita-berita, yakni hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang perintah ya, adanya perintah untuk menaati para pemimpin dan para penguasa dalam ya perkara yang merupakan ketaatan, dan bagi kaum muslimin ada maslahat di dalamnya. Ya, intinya ya bahwasanya ayat yang ada dalam surah An-Nisa ini, ayat yang ke-29 ini, ya kita diperintahkan untuk menaati ulil amri. Di situ adalah ulil amri yang masuk di situ berdasarkan pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, mereka adalah para pemerintah dan penguasa. Ila angkana, sampai kemudian ya Abu Ja'far at-Tabari berkata, fa idza kana ma'luman annahu la ta'ata wajibatun li ahadin ghairillahi aw rasulihi aw imamin adilin wa kana Allah qad amara bi qawlihi ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum bi ta'ati bi amrina, kana ma'luman anna alladhina amara bi ta'atihim ta'ala dzikruhu min dawi amrina humul a'immatu.
wa man wallahul muslimuna duna ghairihi minan nasi. Ya, kata Tabari, tatkala ya sudah dimaklumi bahwasanya tidak ada ketaatan yang wajib bagi seorang pun selain Allah dan Rasulnya, serta pemimpin yang adil, yakni pemimpin yang memerintahkan yang baik, ya. Wa kana Allah qad amara bi qauli, dan sungguh hapanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui firman-Nya, atiiullah wa atiiur rasul ulil amr minkum. Ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Allah perintahkan apa melalui ayat ini? Bi ta'ati dzawi adi amrina, untuk mentaati, ya, untuk menaati pemegang urusan di antara kita. Karena makluman, maka dimaklumilah, diketahuilah bahwasanya orang-orang yang Allah perintahkan agar kita menaati mereka, min dari amrina, dari kalangan pemegang-pemegang urusan kita, humul wulatu, mereka adalah pemerintah. Ya, karena ya, wa man wallahu muslimuna duna ghairihi minan nas, dan orang-orang yang kaum muslimin ya mengangkat mereka sebagai bulat, sebagai penguasa tanpa selain mereka dari kalangan manusia. Ya. Jadi siapa yang pegang urusan kita, yang ngurusi kita, urusi kemaslahatan kita, ibadah kita, keamanan kita, pendidikan kita, ekonomi kita, siapa yang ngurusi? Siapa yang punya suara di situ, yang didengarkan, yang ditaati? Ya, sudah berjalan di tengah manusia bahwasanya mereka adalah para penguasa, para pemimpin-pemimpin. Ya, bukan ulama. Ulama itu hanya memberikan petunjuk saja, memberikan arahan-arahan, tapi menekan mereka, mengharuskan mereka untuk menaati kita. Para ulama tidak punya hak di situ. Ya, yang punya hak menekan kita, mengharuskan, mewajibkan kita untuk menaati mereka itu adalah para pemerintah, karena mereka yang punya ya wibawa, punya kekuasaan, punya wilayah. Tentunya mereka yang diwajibkan bagi kita untuk menaatinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ya. Kemudian kata penulis, wa in kana fardan al-qabulu min kulli man amara bi tarki ma'siyatillahi wa da'a ila ta'atillahi, wa annahu la ta'ata tajibu li ahadin fima amara wa naha fima lam takum hujjatu wujubihi illa lil a'immatil ladina alzamallaha ibadahu ta'atahum fima amaru bih ra'iyatahum mimma huwa maslahatun li ammatir ra'iyah. Ya. Kemudian kata Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala, ya, jika katanya wajib menerima dari setiap orang yang Allah perintahkan untuk tidak memaksiati Allah dan mengajak kepada ketaatan terhadap Allah, wa innahu, dan bahasanya tidak ada ketaatan yang wajib ya bagi seorang pun dalam perkara yang dia perintahkan dan dia larang, di dalam hal yang tidak tegak hujjah wajibnya, kecuali bagi para pemimpin-pemimpin yang Allah mengharuskan para hambanya untuk menaati mereka, fima amaru bihi ra'iyatahum, di dalam perkara yang mereka perintahkan kepada rakyatnya, mimma huwa maslahatun li ammatir ra'iyah, berupa perkara yang merupakan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.
fa inna ala man amaruhu bidzalika ta'atuhum wa kadzalika fi kulli ma lam yakun lillahi fihi ma'siyatun. Maka sesungguhnya wajib bagi orang yang mereka perintahkan yang untuk menaati mereka, demikian pula dalam perkara, ya, semua perkara yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah di dalamnya. Jadi intinya di sini At-Tabari rahimahullah taala ingin menegaskan kepada kita bahwasanya yang rajih, yang benar, ya penafsiran kata ulil amr di situ adalah ya pemerintah yang Allah haruskan bagi para hamba untuk menaatinya. Di mana mereka ini, para pemerintah ini yang mengurusi kemaslahatan umum ya bagi rakyatnya, maka wajib bagi mereka untuk menaati pemimpin yang seperti ini. Demikian pula pada setiap perkara yang di situ tidak ada maksiat kepada Allah, juga kata beliau itu wajib bagi rakyat untuk menaati mereka dalam perkara itu. Ya. Nah dari sinilah kemudian jamaah sekalian, para ulama kita, ya, para ulama kita menjelaskan bahwasanya setiap apa yang diperintahkan oleh pemimpin muslim berupa perkara-perkara yang mubah, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib, itu berubah hukumnya menjadi wajib. Ya, pernah saya contohkan urusan helm. Kita pakai helm naik motor, ya, apa hukumnya kita pakai helm? Asalnya adalah mubah. Seperti halnya kita pakai songkok begini kan mubah ini, ya, mubah kita pakai songkok, ya, menutupi kepala. Tapi ketika pemerintah memerintahkan pakai helm, maka wajib bagi kita untuk menggunakan helm. Kita ingin bepergian ya jauh misalnya, jadi khawatirkan kita akan mengalami kecelakaan. Kalau kita tidak menggunakan helm misalnya, mereka perintahkan kita pakai di sini. Ya, ya. Apa hukumnya pakai helm? Hukumnya adalah wajib. Kenapa? Jamaah sekalian, padahal dia adalah perkara yang mubah. Karena ini adalah perkara yang diperintahkan oleh pemimpin muslim. Kalau mereka memerintahkan kita, apa tugas kita? Kewajiban kita, tugas kita adalah menaati mereka, wajib menaati mereka. Lampu merah di jalan ya, pernah juga saya contohkan ya, lampu merah biar tidak ada polisi dan kita melanggar. Ini kan kadang ada orang ya, kalau tidak ada polisi nyono, kalau ada polisi masya Allah sopan sekali dia di situ ya. Nah, ini bukan seperti ini ya, kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Hakikatnya kita taat kepada Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita menaati pemerintah. Ya, baik. Kemudian lanjut kata Tabari rahimahullah, wa idza kana dzalika kadzalik, apabila hal itu demikian halnya, kana ma'luman bidzalika, maka diketahuilah ya, maka hal itu diketahui ya, bidzalika dengan hal itu kebenaran sesuatu yang kami pilih, minat ta'wil berupa tafsir ya, dulu nagorihi tanpa tafsir yang lain. Jadi katanya setelah kita tahu ya hal tersebut ya, wajibnya menaati pemimpin ya, pemerintah dalam hal ini, bukan yang dimaksud di situ adalah ulama, maka diketahuilah dengan itu kebenaran sesuatu yakni pendapat yang kami pilih ya, berupa tafsir tanpa yang lainnya. Kebenaran sesuatu yang kami pilih berupa tafsir ya, tanpa yang lainnya. Ya, beliau pilih tadi penafsiran apa? Pesan yang masuk dengan apa namanya ulil amr di situ adalah pemimpin muslim, pemerintah muslim, bukan ulama. Baik. Wa hadha alladhi rajjahahu Ibnu Jarir huwa ikhtiyarul Baihaqi rahimahullah taala. Pendapat ini yang dirajihkan oleh Ibnu Jarir merupakan pilihan Al-Baihaqi. Artinya pendapat pilihannya Al-Baihaqi rahimahullah.
Wa qad ihtajja lahu bi hujjatin ukhra, dan sungguh beliau berhujjah untuk pendapat tersebut, pendapatnya jumhur ya, dengan hujjah yang lain. Faqala, lalu berkatalah Al-Baihaqi, wal haditsul ladzi warada fi nuzuli hadhil ayati, hadis yang datang tentang turunnya ayat ini, dalilun ala annaha bil umara'i, merupakan dalil bahwasanya ayat itu tentang umara, tentang pemerintah. Ya, jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum, katanya datang ya tentang para umara. Jadi latar belakangnya turunnya ayat ini terkait dengan umara. Ya, terkait dengan para umara. Ya. Nanti akan disebutkan oleh penulis ya rahimahullah ta'ala hadis yang dimaksudkan dalam hal ini ya. Setelah sholat isya nanti kita akan ya terangkan latar belakang ayat ini turun, supaya kita mengerti bahwasanya oh yang dimaksudkan ulil amri adalah para umar. Ini penting kita ya mengetahui latar belakangnya, asbabun nuzul namanya. Setiap ayat ada kadang ya, atau sebagian ayat itu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul perlu kita ketahui kenapa, apa sebabnya dia turun, untuk membantu kita memahami bahasanya oh maksudnya ya ayat ini turun terkait begini. Ya. Dan saya kira demikian, kita cukupkan dulu, nanti habis isya kita sambung lagi insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.